dengan masyarakat bisa milih langsung pemimpin mereka di ranah eksekutif maupun legislatif, itu menghadirkan insentif psikologis kalau bahasa saya itu. Yang dipilih itu ketika mereka merasa dicoblos oleh masyarakat, itu terkondisikan gitu. Terkondisikan untuk memperhatikan, tidak sekedar memperhatikan tapi merespon apa yang dimaui oleh pemilih oleh masyarakat. Terus masyarakat sendiri, pemilih sendiri ketika nyoblos langsung pemimpin mereka di eksekutif maupun legislatif, mereka itu terkondisikan juga untuk terbiasa akhirnya menuntut kan. Kamu kan aku yang pilih ya, kami ini yang pilih, apa lalu kerjamu untuk kami setelah menjabat. Tidak hanya menuntut tapi bisa menghukum, dan itu sudah kita buktikan selama ini kan, dengan pemilu setelah reformasi itu berganti-ganti nih pemenangnya ini, baik di pusat maupun di daerah. Kita batasi saja kalau memang dia sudah menjadi pejabat publik, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, walaupun mungkin dari dalam saya akan mendapatkan tantangan ya ketika saya bilang seperti ini nanti, kira-kira bisa nggak dia berhenti juga dari pengurus partai. Kita punya tamu khusus. Waduh, ini ada tamu umum dong berarti. Ada, ini ada yang khusus, dan ini khusus ya, Bang Zulfikar. Siap, Bang Hadar Nafis Gumai. Terima kasih Bang Zulfikar, ini anggota dewan kita yang juga memimpin atau jadi wakil ketua di Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Amelia dari Perludem teman koalisi kami. Oh iya, sama-sama CSO. Ya, betul. CSO kepemiluan lah ya. Betul. Kita akan membahas pemilihan kepala daerah. Oke. Pak Zul, kan di pilkada serentak tuh ada banyak masalahnya ya Pak Hadar ya, sebetulnya ya dari. Apa masalahnya? Ini justru jangan sebenarnya kita yang melihat masalah, Bang Zul nggak melihat banyak. Mari kita tanya. Ayo coba apa? Jadi pertama deh, misalnya nih Pak Zul, kalau dari laporan teman-teman Perludem yang kemarin riset Pak Zul, jadi jumlah pas pilkada dengan paslon tunggal tuh meningkat ya Pak Hadar ya. Kalau di pilkada 2020 itu kan ada 25 daerah tuh Pak Zul yang ada paslon tunggal. Tapi sekarang jumlahnya jadi 37 daerah gitu. Padahal udah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya Pak Hadar ya. 37 dibandingkan berapa? Dengan semua 500, sekarang semuanya serentak ya Pak Zul ya. Kalau yang 25 berapa? 100 berapa? Kemarin 171 ya Pak berarti Zul. Persentase ya. Persentasenya ya. Nah, berarti kemudian enggak lah ya. Enggak meningkat lah kira-kira itu. Secara nominal meningkat. Nominal benar Pak Hadar. Nah, kebetulan Pak Zul ada fakta juga gitu ya ternyata ya Pak Hadar. Partai Golkar adalah salah satu partai dari 4 partai yang paling banyak mendukung paslon tunggal di daerah tuh. Nah, kalau dari kacamata partai politik sendiri tuh sebenarnya gimana sih Pak Zul? Ya sebenarnya kita ini dari partai inginnya ya mengusulkan kader kita sendiri, kader kita yang kalau bahasa sederhana itu yang mampu dan payu. Payu. Apa itu payu itu laku ya. Oh, laku. Yang Jadi mampu ini ya electability-nya tinggi atau salah satunya itu pengertiannya dari payu itu ya, yang memang punya kapasitas, lalu elektabilitasnya juga bisa dilihat oleh masyarakat tuh bagus lah gitu ya. Itu lalu kalau memang dari kader kita sendiri itu tidak ada yang punya 2 kriteria itu paling tidak ya memang karena partai itu harus mencalonkan kan tidak boleh ya kalau tidak mengusulkan calon gitu ya. Kalau yang memenuhi syarat loh, yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Nah, kita harus punya punya kebijaksanaan karena itu realitas yang terjadi. Ya kita cari dari kader partai lain yang memang samalah kriterianya dengan yang kita mau. Kalau pada akhirnya tidak ada ya mau bagaimana lagi? Artinya tidak ada paslon yang lain begitu ya, paslon tunggal pun nggak jadi masalah. Gitu ya. Soal putusan MK itu kita senang, itu angin segar bagi konsolidasi demokrasi kita atau demokratisasi di kita.
Tapi kan injury time ya. Mungkin Ya, sudah ada sudah. pembicaraan ya Betul. kan, sudah ada kesepakatan. Nah, kita perlu hargai kesepakatan itu. Nah, barulah datang putusan MK kan, nggak enak merubahnya juga kan. Gitu. Nah, ke depan lah dengan putusan MK itu saya yakin setiap partai pasti akan mengusulkan kadernya sendiri dulu. Ya kan. Tadi kan apa payu, laku, Mm-mm. potensi keterpilihannya tinggi, kira-kira gitu Iya, ya, iya, dan iya. mampu. Mm-mm. Itu sebetulnya bukankah sesuatu yang bisa dipersiapkan? Kalau dari Partai Golkar itu bagaimana menghadapi itu Ya, sebagian besar yang kita usulkan itu dari kader sendiri. sendiri ya? Memang kita menyiapkan pertama jalur legislatif ya, lalu jalur partai. Dalam arti kader-kader kita yang ada di DPRD itu, terutama pimpinan DPRD itu kita semenjak dia dilantik menjadi pimpinan itu kita sudah bilang ya kan, karena Anda pimpinan, Anda bisa berbuat lebih banyak. Tolong Anda juga punya orientasi tidak hanya untuk DPRD berikutnya, tapi juga ke eksekutif, ke kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah itu banyak tuh. Terus yang kedua ketua, karena dia sudah memimpin organisasi, walaupun dia tidak ada dalam jabatan publik, jadikan juga ketua di daerah itu, kabupaten kota maupun itu sebagai media kita untuk tampil, untuk berkarya di hadapan masyarakat. Nah kalau itu nanti diterima ya tidak ada salahnya kita maju ke eksekutif, dan itu banyak ya sudah terjadi ya. Jadi memang kita siapkan Bang. Jangan-jangan Bang Zul juga mempersiapkan diri. Mempersiapkan. Entah kapan. Kalau ke depan. Saya sih lebih fokus ke legislatif Bang. Gitu ya. Iya. Daripada di eksekutif. Daripada ya. di eksekutif. Karena Kira-kira kenapa punya tuh? karir juga. Oh. Ya sudah nyaman aja di legislatif itu. Dan perlu diketahui Bang Zul ini dulu menjadi tenaga ahli ya. Ya sebelumnya. sebelum saya anggota DPR RI, tenaga ahli fraksi Partai Sudah Golkar. betul-betul apa ya, mempelajarinya, ya mempersiapkan dirinya, kira-kira begitu nggak dari tenaga ahli itu? Iya. Itu bagian dari kalau bahasa buku itu petting career kita lah begitu ya, untuk menuju. Dan sebenarnya banyak kan anggota DPR dari banyak partai, dari banyak fraksi itu yang mengawali karir itu ya dari tenaga ahli. Tenaga ahli anggota, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli komisi, badan. Pak Zul. Siap, Mbak Amel. Iya, kan Komisi 2 itu adalah partner dari KPU, Bawaslu dan DKPP ya, dalam penyelenggaraan pilkada salah serentak. satu Komisi 2 soal kepemiluan. Nah, sejauh ini Pak Zul, sebetulnya kalau dari DPR sendiri, Pak Zul sendiri melihat persiapan KPU untuk menyiapkan pilkada serentak itu sudah seperti apa sih Pak Zul? Awal periode ini begitu kita bisa rapat sama mitra kerja, memang yang kita concern itu terkait dengan pilkada ini. Sejauh ini yang kita lihat, kita rapat dengan teman-teman mitra kerja, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, lalu kita turun ke provinsi, 6 provinsi kita sudah turun. Bahkan dengan Kemendagri itu kita sempat mengundang penjabat Bang. Penjabat gubernur ya kan, penjabat bupati, wali kota, penjabat ya. Bahkan hari Senin juga kita masih rapat, hari Selasa dengan Kemendagri dan penjabat. Kita lihat sih kalau soal pelaksanaan semua tahapan pilkada dari awal, dari perencanaan sampai pelaksanaan kampanye saat ini, itu secara umum sudah bagus ya. Secara umum ya, secara umum sudah bagus begitu. Secara khususnya? Misalnya soal anggaran itu sudah hampir 100% semua. Tinggal berapa 4 kabupaten kota yang kurang. Itu sudah ditanggulangi dengan APBN ya kan. Misalnya soal penyelenggara ad hoc ya sudah semua, PTPS, KPPS ya kan. Soal kampanye ya ada riak-riak kecil tapi tidak sampai bentrok lah. KPU, Bawaslu itu mengatur betul tempat-tempat kampanye untuk paslon itu supaya tidak tidak bertemu begitu ya dalam satu waktu, dalam satu tempat. Lalu terkait dengan logistik, sekarang logistik semua sudah ada di kabupaten ya, surat suara, lalu pulpen, paku, apalagi bilik suara ada berapa tuh 5 apa itu, saya lupa nama itu sudah ragamnya logistik paling tidak ada 5 sudah. Lalu TPS juga sudah ditentukan, rata-rata jumlah
pemilihnya 600. 600 maksimal ya. Lalu mitigasi rawan konflik, rawan bencana dikerjakan juga. Tidak hanya oleh KPU Bawaslu tapi juga oleh Pemda, oleh polisi, oleh tentara, oleh intelijen, ya kan, sehingga kalau nanti terjadi apa-apa kita udah siap mengatasinya seperti apa. Yang terkait dengan teknis itu ya. Itu menurut saya tinggal dilaksanakan saja, nanti 3 hari masa tenang lalu hari H. Bahkan KPU juga untuk membantu masyarakat mengetahui hasil coblosan itu, kita bahasakannya coblosan tanggal 27, mereka menggunakan Sirekap yang diperbaharui. Yang mudah-mudahan simulasi yang mereka tampilkan itu lebih baik dari yang Sirekap Pilpres 2024 yang lalu. Hanya memang ada stressing dari yang sering muncul dalam pilkada itu soal netralitas, ya kan, ASN, gitu, tentara, polisi, apalagi ya. Terus soal money politik. Dan sebenarnya soal netralitas juga semua sudah punya komitmen yang sama bahwa penyelenggara negara, aparat pemerintah itu ya cukup memberikan dukungan saja, mereka tidak berpihak sama sekali. Dan kami dari Komisi 2, walaupun kami juga bagian dari peserta, ya kan, sangat senang dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini yang mempertegas, mempertegas keterlibatan aparat negara, aparat pemerintah dalam ini TNI Polri itu bisa mendapatkan sanksi pidana. Dan denda Itu juga. kan bagian dari upaya kita untuk makin hari makin menghadirkan pilkada yang atau pemilu lah gitu ya, pemilu yang luber, jurdil. Kalau kita dengar ya dari Bang Zul ini cukup baik ya. Mudah-mudahan secara umum begitu Bang, secara umum itu. Oh, ini belum yang khusus ya. Bahkan secara umum secara keseluruhan lah gitu ya. Bahkan kepala desa, perangkat desa itu juga diajak untuk tidak terlibat gitu ya. Mereka juga dikumpulin, disosialisasi, tidak ikut-ikut lah gitu ya, kampanye mendukung. Itu dikumpulin justru mengingatkan supaya tidak ikut, supaya netral ya. Iya, supaya karena belakangan netral. Kan kita juga sering dengar supaya netral, supaya netral. Bahkan ada di beberapa tempat, kita waktu itu sempat ke Sultra, di salah satu kabupaten di Sultra itu ada yang sudah tersangka, tapi karena ada batas waktu di undang-undang pemilihan itu ya kan 14 hari, mau dipanggil lagi sudah ngilang orangnya, lewat 14 hari ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah mungkin ini jadi pikiran kita ke depan lah, yang harus ketika nanti ada terjadi revisi begitu ya undang-undang. Orang salah lolos gitu. Iya kan, kalau enggak orang jadi delay-delaynya aja supaya bisa lolos kan gitu. Kita juga sampaikan kepada KPU, Bawaslu itu, karena mereka ini penyelenggara, mereka harus independen, netral gitu, jangan seperti yang kita tangkap atau kita rasakan selama ini gitu. Ada saja mereka itu menjadi pihak yang justru nyarikan suara untuk calon, untuk paslon. Dan itu terasa besar cerita itu ya, berita-berita itu. Sehingga kami pikir-pikir, ini ke depan gimana cara ya kita harus seleksi mereka mendapatkan orang-orang yang berkualitas ya. Betul Pak. Komentar Menteri Dalam Negeri kemarin bukannya ngomongin KPU daerah tuh banyak orang titipan, bukan begitu? Iya betul. Sebenarnya kan ya. Baru sadar kayaknya Pak. Iya. Sebenarnya hidup juga titipan sebenarnya kan ya. Iya. Tidak hanya soal KPUD aja. Iya betul. Ya, tapi kita tahu kan yang dimaksudkan gitu. Justru harapannya muncul tadi kan Pak Zul di awal bilang ya bocor halus gitu ya Pak. Kita harapannya kan mau denger juga nih bocoran-bocoran dari Pak Zul gitu soal ASN, penjabat netralitas gitu. Kan sekarang kita tahu kalau KASN dibubarkan ya Pak Hadar ya. KASN ya. Terus ke depan tuh akan seperti apa sih gitu Pak Zul dengan ada KASN yang dibubarkan. Lalu kalau misalnya ada penjabat, ada TNI Polri, kalau TNI Polri mungkin ada mekanisme sendiri gitu ya, tapi dengan ASN, kepala desa di bawah gitu Pak Zul.
kalau ada pelanggaran seperti itu kemudian akan ditangani seperti apa sih Pak Zul? Nah, sebenarnya kan kalau untuk di pemilu itu sudah ada Bawaslu dan mereka yang menangani awal ya. Iya. Nanti Menerima, memproses, kalau ya. memang dalam proses itu ada putusan itu sahih, yang bersangkutan bersalah, barulah dikasih ke pejabat pembina kepegawaian. Nah, nanti dengan aturan perundang-undangan tentang disiplin, yaitu pejabat pembina kepegawaian bisa melakukan tindakan ya, yang bahkan kalau berat bisa sampai diberhentikan ya kan, bisa diberhentikan. Sebenarnya hampir semua dari sisi regulasi itu sudah ada. Tinggal penegakannya. Nah, tinggal penegakannya aja. Dan kita waktu turun itu ya terus kita sampaikan bahwa kita sangat ingin betul Komisi 2 ini, walaupun kita juga dari berbagai macam partai, dari 8 fraksi ya, pilkada itu yang makin luber dan jujur adil, supaya keyakinan akan pelaksanaan pilkada itu makin meningkat, sehingga legitimasi pemerintahan yang terbentuk itu makin kuat dan mereka bisa bekerja dengan baik, tidak selalu ada muncul pertanyaan-pertanyaan bahkan gugatan-gugatan gitu. Tapi terkadang kita perlu contoh-contoh juga nih dari para elit kita ini. Terlihat Presiden Prabowo lagi. endorse misalnya ya paslon di Jawa Tengah yang memang didukung oleh partai politiknya, oleh koalisinya Pak. oleh koalisinya ya, yang di dalamnya ada fraksi Bang Zul juga. Ada. Nah itu kan jadi rame sekali gitu. Apakah ini sesuatu yang memang seharusnya tidak dilakukan gitu ya, atau itu sesuatu yang normal saja sebagai seorang presiden yang ketua umum partai politik? Waktu kita ke Jawa Tengah itu kita minta agar Bawaslu, waktu itu ada Mas Toto Haryono ya dari Bawaslu, untuk bersuara lah. Ini sebenarnya kan domainnya teman-teman Bawaslu dulu ya, supaya clear gitu. Jangan sampai presiden kita, kepala negara, kepemerintahan itu jadi bulan-bulanan gitu karena persepsi macam-macam. Walaupun secara aturan bisa berkampanye, mengkampanyekan itu bisa ya kan. Kalau harus ada izin, harus cuti, kalau di luar hari kerja juga Sabtu Minggu gitu. Bisa jadi itu take-nya pas hari libur ya kan, lalu disiarkannya juga pas hari libur. Hanya saja karena sudah masuk ke dalam media online begitu kan ya bergulir terus kan. Tapi kan pengambilan libur itu terus saja kampanye terus. Kampanye sudah. Nah itu gimana tuh, makanya Bawaslu itu kan. Tapi kan apa istilahnya take ya, kalau take-nya pengambilannya, rekamannya itu memang pas hari libur itu, dan pertama kali di-uploadnya itu juga pada saat hari libur. Tapi terus siarannya udah nggak bisa di stop lagi. Ya namanya robos hari libur, hari kerja. Namanya sudah gitu. Masuk. Coba dibayangkan kalau presiden harus cuti terus selama itu disiarkan. Jadi berantakan gitu. Nah jadi itu, saya kira itu sesuatu yang ke depan perlu juga segera karena mungkin regulasi kita belum sampai menjangkau ke sana, yang disebut metode kampanye itu salah satunya lewat iklan. Itu mungkin iklan kali ya, itu iklan gitu. Tapi iklan yang di media sosial gitu. Dan itu gimana? Memang ada aturannya dan itu bisa dihitung kan, iklan itu berapa banyak dan sebagainya di media sosial sekalipun ya, itu bisa dihitung. Tapi kalau sudah bergulir begitu kan masuk sana masuk sini kan tidak mengenal hari lagi kan. Itu konten politik sih sebenarnya ya Pak. Betul. Nah, tetapi ada juga pasal lain, pasal 70 kalau tidak salah, tentang pejabat negara itu tidak boleh 71 ya. 71, mohon maaf, 71 tidak boleh berpihak. Tidak boleh harus berlaku adil. Menggunakan kewenangannya melalui program, sebenarnya program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu ya kan. Iya betul. Tapi ini kan juga tindakan ya, ada kata tindakan kalau tapi hebatnya waktu pengambilan gambar itu Prabowo Subianto nggak pakai simbol. Tapi kan mengatakan Pak, saya sebagai presiden terpilih punya program kerja ini. Memang faktanya presiden terpilih dan presiden yang juga ada paslonnya di kanan kirinya kan gitu. Tapi ini menurut saya ya, ini harus dibenahi
Dan ini menciptakan ketidakadilan sebetulnya. Oh, Tidak gitu ya. adil menurut saya. Karena seorang presiden dengan jabatan presiden itu, dia punya posisi yang sangat penting dan sangat kuat gitu. Ya, tapi boleh kampanye dan mengkampanyekan. Betul, kan? betul, Oh, betul. Ya bisa Oleh kan? karena itu, tetapi persyaratan lainnya harus terpenuhi itu satu. Ya. Tetapi menurut saya itu juga kalau toh dipenuhi tidak akan bisa menciptakan keadilan. Jadi lebih baik melalui undang-undang tersendiri atau undang-undang kepresidenan misalnya, seorang presiden itu harus dilarang, dibatasi gitu. Sudah jadi presiden ya sudahlah, seperti pidato di sebelumnya. Bahwa ini junior aja yang mengurus ya gitu kan, seperti Pak Prabowo sendiri berbicara gitu. Atau ini kita berpikir ke depan ya, memang perlu ada revisi dari banyak poin dalam aturan kita lah ya, dari sisi sistem ini. Saya sempat terpikir begini Bang, ada yang bilang apa itu ya, my loyalty berakhir setelah kepada partai ketika loyalty kita kepada negara dimulai. Itu siapa itu yang bilang Mbak Amel? Itu saya kira presiden di Amerika Abraham Lincoln atau bisa jadi Pak. Mungkin ke depan di undang-undang pemilu termasuk di undang-undang partai ya, kalau memang kita mau kita jadikan satu undang-undang partai masuk ke undang-undang pemilu, pilkada juga masuk ke undang-undang pemilu, karena rezim pilkada sebenarnya juga rezim pemilu atas putusan MK yang terakhir. Ini lebih bagus nih MK ini. Itu kita batasi saja kalau emang dia sudah menjadi pejabat publik, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, walaupun mungkin dari dalam saya akan mendapatkan tantangan ya ketika saya bilang seperti ini nanti, kira-kira bisa nggak dia berhenti juga dari pengurus partai? Menarik ya, sampai sejauh itu ya Pak Zul berpikirannya ya. Iya, saya punya pikiran begitu. Dan itu kan jelas untuk dalam memastikan rangka etika penyelenggara negara itu bekerja. Kan kita sudah punya ketetapan MPR soal etika berbangsa, etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan. Hanya undang-undangnya belum ada, tapi ketetapan MPR-nya sudah itu ya. Jadi akhirnya sekarang ya enggak apa-apa ya. Melanggar etikanya nggak pas ini. Ya, kode etiknya belum ada masalahnya. Tetapi kemudian ya sepanjang tidak ada pasal yang dilanggar gitu. Jadi akhirnya kita membenarkan jadi sangat positifis ya Pak. Ya betul. Padahal terasa betul itu. Pada ketidakadilan. Keadilan itu kan prinsip penting di dalam kita bertanding ya dalam pemilu itu. Itu yang harus diupayakan terus. Titip sama Bang Zul ke depan, kita cari jalan ini. Setuju. Ya. Kita perlu masukan terus, termasuk perlu kritikan juga lah dari teman-teman CSO kepemilian ini. Insyaallah. Rencananya mau mulai pembenahan undang-undang di DPR kita segera ini. Kita sudah masukkan ke long list ya, itu salah satunya perubahan undang-undang politik ya, mulai dari pemilu, partai, pilkada gitu. Terus juga mungkin kita akan menambah lagi dengan undang-undang MD3 itu ya. Itu. Nah, kalau saya sih Bang begini melihatnya kalau dari sistem pemilihan ya yang langsung ini, walaupun kita tidak menutup mata ada banyak masalah, tapi mudah-mudahan bisa kita pertahankan nih Mbak Amel ke depan ya. Karena emang ada ide-ide yang nggak mau mempertahankan ingin merubah nggak lagi pemilihan langsung ya. Atas evaluasi hasil pemilu 2024 itu kan ada yang berpikir tidak hanya sekedar menoleh ke belakang tapi kembali ke belakang. Wah, ini model-model ini. Itu sebenarnya tren global tuh. Pak, itu tren global. Tapi tren global yang kita tidak harus ikuti gitu loh. Jangan mentang-mentang terjadi di negara lain terus kita harus ikut gitu loh. Karena kan ada regresi demokrasi kan Pak. Regresi demokrasi ya. Jadi saya kira bagus kalau udah kedetek Bang Zul, upayakanlah. Langsung itu tetaplah. Masa kita sebagai warga haknya udah minim, hak suara aja mau ditutup lagi gitu loh. Iya, karena saya punya ini sampai sekarang ini Bang, punya keyakinan lah dengan masyarakat, warga negara dewasa itu bisa milih langsung pemimpin mereka di ranah eksekutif maupun legislatif, itu
menghadirkan insentif psikologis kalau bahasa saya itu. Nanti untuk yang dipilih itu ketika mereka merasa dicoblos oleh masyarakat, itu terkondisikan gitu, terkondisikan untuk memperhatikan, tidak sekedar memperhatikan tapi merespon apa yang dimaui oleh pemilih, ya kan, oleh masyarakat. Terus masyarakat sendiri, pemilih sendiri ketika nyoblos langsung pemimpin mereka di eksekutif maupun legislatif, mereka itu terkondisikan juga untuk terbiasa akhirnya menuntut kan. Kamu kan aku yang pilih ya, kami ini yang pilih, apa lalu kerjamu untuk kami setelah menjabat. Nah, tidak hanya menuntut tapi bisa menghukum, dan itu sudah kita buktikan selama ini kan. Dengan pemilu setelah reformasi itu berganti-ganti nih pemenangnya ini, baik di pusat maupun di daerah. Yang tinggal dipastikan memilih langsung itu betul-betul bebas. Jadi tidak dipengaruhi oleh intimidasi, oleh uang, oleh iming-iming. Betul. Itu kan yang harus juga di-clearkan, dipastikan. Ya memang ya itu tanggung jawab kita semua lah ya, termasuk orang partai politik nih, peserta gitu ya. Kalau itu bisa kita lakukan, menurut saya makin baik di tengah kita sendiri, Bang Hadar, Mbak Amel, itu penghayatannya terhadap apa itu negara republik, apa itu negara kedaulatan rakyat itu belum belum terinternalisasi. Belum, mending belum ya mungkin sudah tapi belum terlembagakan dengan baik lah begitu. Belum cukup dipahami, disadari, sehingga praktekannya juga belum lengkap. Jadi terlembaga, institusionalisasi belum nyampe juga. Cukup ya, Mbak Amel ya. Bang Zul, terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali, sehat walafiat semua. Sama-sama, untuk terima Bang kasih. Hadar, Bang Amel dan teman-teman. Baik, terima kasih.